Yang dipakai jadinya adalah seperti tadi. Nah, sebentar. Physical model ya, lebih banyak menggunakan seperti itu ya? Iya, betul. Karena kalau saya lihat dari physical model itu mirip LRS itu. Nah, Jadi ada kelihatan foreign key sama primary key-nya, relation-nya kelihatan. Tapi kan notasi relation-nya agak beda tuh ya. betul. Kalau tadi kan ada yang bercabang dan lain-lain gitu. Kalau kita sebentar, mana dia tadi? Share lagi ya screen-nya ya. Kalau Om Nur searching di Google LRS banyak Om. Buka, soalnya udah lama nggak ngampus jadi nggak tahu istilah barunya. Oke, ini kita ambil datanya mana ya tadi? Oke, ini nah, ini kan konseptual model seperti ini. Kalau kita pakai notasi chain, relasi yang namanya stored in harus dibikin diamond. Kan? Konten juga harus dibikin diamond. Kemudian ketika sampai apa namanya? Sampai di sini biasanya kalau notasi chain sampai udah langsung di level ini nih. Sudah harus ada atribut quantity-nya di relasinya kan. Kemudian tabelnya harus ada atributnya semua gitu ya. Nah, ketika masuk ke physical, tipe data yang dimasukkan semuanya. Mungkin sih sebenarnya sih sama Om, cuma ketika pengalamannya di dunia kerja adalah biasanya kita ketemu orang-orang yang beda. Ketika ketemu pimpinan perusahaan, nggak mungkin kita tunjukin physical model. Ya kan? Nah, yang perlu kita tunjukkan adalah konseptual modelnya aja. Mereka cukup tahu sampai situ dan sudah cukup senang sampai di situ. Tapi ketika ketemu middle management ya, katakanlah project manager, kemudian apa namanya QA dan lain itu kita tunjukkan di logical model. Namun ketika kita ketemu dengan teman-teman satu apa namanya satu tim atau dengan lead developer kita, yang kita bahas adalah physical model. Jadi memang level penggunaannya pun berbeda. Iya. Jadi pengalaman beberapa mahasiswa. Nggak kelihatan screen-nya. Nggak kelihatan. Halo. Oh, screen-nya. Oke, beberapa pengalaman Om Nur. Mahasiswa magang ini kan ketika di dunia nyata magang, ketika dia memperkenalkan atau mendesain menggunakan LRS, IRD, ya semacam agak aneh bagi perusahaan yang tempat mereka magang gitu. Benar, betul. Karena memang kebanyakan menggunakan desain ini. Kalau kita lihat desain sini, ini namanya notasinya dev 1x. Apa? Notasi apa? Saya edit di ini ya. Saya edit di Ayo. IDEF 1. Nah, ini yang notasinya ini yang sering dipakai, lebih ringkas karena relasi one to many kelihatan dari sini. One ini satu, kalau nol ya tulisnya angka bulat gitu ya. Many itu ditulis sebagai kaki 3. Kalau many to many kelihatannya di
lama. Nah, many to many di sini. Ini kelihatan transaksi ini berisi barang. Relasinya many to many. Banyak transaksi bisa banyak barang. Satu barang bisa ada banyak transaksi, satu transaksi isinya bisa banyak barang. Nah, ini notasi ini yang lebih sering dipakai di dunia kerja sih ya. Kalau di kampus memang notasinya beda yang seperti kita bahas tadi. Pakai apa namanya? Notasi Chen. Itu sih Om. Terjawab ya. Ya oke Om, makasih atas sharingnya Om Nur. Sama-sama. Lanjut yang lain. Yang lain mungkin? Ya. Sepertinya banyaknya di chat Om. Oh di chat, oke. Ada yang mau bacain? Halo, Kang? Ya. Ya. Yang mau saya tanyakan, Om Nur, itu kan ada tabel transaksi dengan transaction type, tipe transaksi. Ya. Tipe transaksi kan itu transaksi masuk keluar. Betul. Hanya ada satu feed. Kenapa feed masuk keluar itu tidak digabung saja ke tabel transaksi? Nanti tipe datanya bisa enum 01 atau integer 01. Ya. Kenapa mesti dipisah itu? Oke. Ya Kang. Bagus juga, bisa juga sih begitu ya. Pertama adalah begini. Gimana kalau nanti suatu saat ada jenis transaksi tambahan? Kalau kita pakai model enum, mau nggak mau kita harus modify tabelnya kan, enumnya harus kita ubah, iya nggak? Iya. Betul, oke. Benar sih nggak masalah sih, nggak apa-apa. Tapi kalau begitu, akhirnya perlu interaksi orang yang ngerti database untuk ngubah-ngubah tabelnya. Iya. Kalau kita pakai tabel yang terpisah, kita bisa bikin group di tabel itu untuk nambahin jenis transaksi baru. Contohnya apa? Contohnya adalah transaksi aplikasi accounting. Jenis transaksinya kan macam-macam. Ada transaksi invoicing, ada transaksi pengurangan inventory, penambahan inventory dan lain-lain. Itu akan lebih enak kita pakai tabel tersendiri. Gitu ya. Nggak ada masalah sih. Jadi tinggal pendekatan yang mana yang menurut masing-masing enak aja. Gitu itu. Terjawab ya? Ya. Makasih Kang. Yuk lanjut. Ada yang mau nanya lagi mungkin? Halo? Halo? Ya, monggo. Wah, ini orang keren ini. Halo Om? Ya, Dengar? Ya, kedengeran. Oke. Ini saya mau tanya. Di sini kan saya tengok kalau tabel transaksi itu untuk nampung semua transaksi baik masuk ataupun keluar. Betul sekali. Kan saya juga lihat banyak juga database itu tabelnya dirancang dengan memisahkan antara transaksi masuk dengan keluar. Boleh juga, nggak apa-apa kalau mau seperti itu. Sebenarnya plus minusnya kalau boleh tahu dengan pendapat rancangan punya Om Nur ini seperti apa ya? Oke. Ketika tabelnya dipisah, Iya. kemudian gini nih, paling gampang gini, pasti punya buku tabungan kan? Iya. Oke, di buku tabungan itu pasti ada transaksi keluar dan masuk, bunga, masuk, keluar, ATM. Iya. Ada bayangan nggak? Itu tabelnya dipisah atau digabung? Nah, kalau seperti itu mungkin bisa untuk satu tabel.
Oke. Tapi ada beberapa kasus kan proses masuknya barang dengan keluarnya barang tuh item pencatatannya kan banyak yang berbeda-beda nih. Oke. Nah, itu gimana mensiasati? Contoh nih, Oh. barang masuk dari sumbernya pembelian, Mm. itu standar lah kita bisa ngadopsi lihat apa yang ada di item faktur. Oke. Pada saat barang itu keluar pun banyak cara. Kebetulan saya juga lagi ngerjakan sistem rumah sakit. Itu dosa, Bi. Kalau Saya jangan lupa. kalau Jawab. keluarnya itu dalam bentuk resep, item informasi yang harus dicatat banyak sekali. Oke. Kemudian ada pengeluaran bukan dalam bentuk resep, seperti kayak proses mutasi barang gitu kan. Jadi jenis pengeluarannya banyak sekali. Jadi kalau itu dirancang dalam satu tabel, maka untuk mengakomodir departemen ini butuh item yang bisa jadi item itu tidak dibutuhkan sama departemen lain. Nah, itu bagaimana tuh? Oh, oke. Nah, kalau seperti itu sebenarnya terakomodasi lewat item types. Jadi kan kalau transaksi itu kan ada item types-nya macam-macam. Jadi katakanlah misalnya contoh yang saya sedang garap sekarang adalah pabrik. Pabrik itu bukan cuma sekedar butuh raw material, dia butuh ada juga barang jadi. Tapi ada juga barang teknis, katakanlah ya untuk maintenance mesin itu ada barang-barang teknis juga. Ada ATK, ada barang-barang yang bukan ATK kayak misalnya investasi, komputer dan lain-lain. Itu semuanya masuk ke dalam satu tabel namanya items. Tapi ada item types. Item types-nya apa? Ya, raw material, finished good, technical item atau barang teknis, terus ada ATK, barang umum gitu dan sebagainya. Nah, itu kita bisa terserah kita yang kita bikin aplikasi, kita mau assign seperti apa. Begitu. Nah, contohnya untuk misalnya apa ya? Kalau aplikasi rumah sakit, bayangan saya sih selama masih memungkinkan untuk disatukan ya kita disatukan aja, lebih simpel jadinya. Jadi contohnya gini ya, misalnya ketika mau bikin kartu stok, kita nggak perlu banyak tabel jadi satu gitu. Nah, itu dia yang mau saya tanya sebenarnya. Akhirnya ujung-ujungnya kan kita bingung untuk mau buat kartu stok. Ya, betul. Karena begini, pada saat barang itu dikeluarkan dari gudang farmasi ke ruangan, item yang disimpan kan sederhana, istilahnya cuma item ID, kuantitinya kan kira-kira gitu. Ya, betul. Tapi pada saat barang itu dikeluarkan untuk ke pasien, itu detail sekali informasinya. Makanya membuat saya berinisiatif memecah dalam bentuk tabel lain. Oh, oke. Tapi kebingungannya waktu mau buat kartu stok itu. Ya, apa namanya? Ketika namanya keuntungan ada kerugian. Ketika mau kita pisah-pisah, kita bisa tentukan untuk jenis transaksi ini field kita pisahkan pakai tabel ini, fieldnya ABC beda-beda. Jadi kalau kita mau satukan, mau nggak mau semua field yang diperlukan masukin ke dalam tabel yang sama. Tapi kita bisa manfaatkan satu field untuk tujuan yang sama. Contohnya begini. Kalau kita beli barang sama jual barang. Kalau beli itu pasti dari vendor, jual itu pasti dari customer. Kita ngomong transaksinya kita jadikan satu, transaksi penjualan sama pembelian. Maka ketika kita sudah satukan transaksi, maka tabel vendor dan customer juga kita satukan. Nah, ketika kita mau bikin seperti itu, akhirnya apa? Kita cuma butuh satu field untuk sama-sama mewakili vendor dan customer. Iya, betul. Betul kan? Seperti itu. Simpel juga. Seperti yang saya buat untuk misal antara database pegawai sama tabel pasien, itu saya jadikan satu karena pada saat saya buat pegawai, otomatis kalau pegawai berobat jangan sampai didaftarkan biodatanya lagi gara-gara dia sebagai pasien, kira-kira begitu. Ya, seperti itu. Ya. Jadi memang ada keuntungan, ada kerugian, tapi pengalaman saya model yang sepertinya digabung ini punya. Kenapa? Jika nanti kita mau buat laporan jadi lebih mudah. Umumnya sih begitu ya. Apakah sedikit join yang kita gunakan atau karena alasan lain? Salah satunya sedikit join dan union. Ketika beda tabel kan kita harus union atau join. Ya, dan yang namanya union sama join kan cost-nya cukup gede gitu.
Ya. Nah, cara paling efektif satu lagi nih, Om Nur. Seringkali klien saya minta laporan stok itu Oke, mundur. maksudnya gimana? Nah, di tanggal tertentu, saya pengen lihat stok di tanggal 3 misal gitu. Sekarang posisinya tanggal 8 kan itu. Betul. Nah, itu cara efektifnya seperti apa? Apakah saya harus menyimpan informasi stok setiap tanggalnya gitu kan? Oh, Nah, yang paling gampang adalah stok tiap awal bulan. awal bulan. Tiap awal bulan aja. Dan itu harus memang dibuat tabel khusus untuk nampung informasi itu. Betul. Jadi kalau di train yang di desain yang kita buat, itu kan ada di logical model, ada lihat ya. Di physical deh. Di physical model ada item inventories. Ini kan cuma mencatat stok status terakhir saja. Ya kan? Kita mesti bikin lagi yang namanya mungkin item, kalau bahasa Inggrisnya apa, saldo ya, item balance. Item balance yang isinya adalah item ID-nya, kerjaan nggak bisa saya cepat karena mau nambah tukang nggak bisa, jadi cuma 2 orang sama saya. Jadi saya sendiri untuk stok awal bulan. Jadi ketika mau lihat bulan kalau misalnya seperti itu, sebaiknya strukturnya jangan berubah. Nambah field nggak apa-apa, tapi ngapus field jangan. Nah itu masalahnya Om. Kalau begitu, kalau emang strukturnya sama sekali berubah, bikin 2 aplikasi aja, beda aplikasinya. Oh. Gitu. Jangan disamain. Kalau kita masih pakai model seperti itu, pakai database yang sama, untuk compatibility dengan sistem yang lama, nama table jangan pernah diubah, nama field jangan pernah diubah, jangan pernah dihapus juga, ditambahin nggak apa-apa. Oke, ya Om. Ya. Komputer gimana? Cukup? Udah setengah 9? Paling pengumuman terakhir, lusa nanti ada sesi lagi bagian kedua UX tentang topiknya tentang UX dari Om Prayudi Utomo. Jadi teman-teman yang sudah ikut nanti lusa ada lagi sesi yang kedua. Lanjutan dari sesi ini tapi topiknya beda. Oke, siap. Thank you semuanya. Sesi pertanyaan. Sudah, mau nanya lagi. Soal indexing Om. Kenapa? Kan ini untuk performance yang supaya bagus ini kan. Kira-kira ada nggak tip dan trik yang pas kira-kira gitu biar kita nggak bingung? Indexing yang bagus itu yang seperti apa? Satu. Yang bagus itu kayak gimana ya? Hah? Yang bagus itu maksudnya gimana? Jadi kan gini, apakah semua dalam statement where waktu kita buat query itu didaftarkan semuanya menjadi indexing, index? Atau gimana gitu ya? Iya, terus yang kedua kan gini, misal yang multi column index, apakah sebaiknya kita mengindeks itu dalam satu nama indeks banyak field atau setiap field masing-masing indeks? Karena kan kondisinya waktu kita buat statement where itu kadang ada field yang dalam multi column itu dia tidak paling sebelah kiri, dia ada di belakang atau di tengah. Katanya tidak ngefek kalau yang kena kayak gini kan posisinya. Betul. Jadi jadi seperti apa? Urutan fieldnya berpengaruh memang. Jadi kalau di where-nya ada beberapa, where field 1, N field 2, N field 3, indeksnya harus dibuat adalah field 1, field 2, field 3. Urutannya harus sama. Nah, sedangkan ada statement where yang statement lain nanti posisi where-nya misal berbalik, misal begitu. Where-nya dibenerin, disamain dengan indeks. Oh gitu. Iya dong, aplikasi yang dibenerin. Udah gitu. Ya. Jadi tuning itu bukan cuma di sisi database, di aplikasi juga harus dibenerin. Kalau query-nya nggak optimize, query-nya dibenerin.
Jadi ketika ada query yang lambat, kita Ya. pastikan dia pakai indeks atau enggak, atau ada Ya. indeks yang bisa dipakai. Jadi diatur ulang semuanya, join-nya diatur ulang, kemudian where-nya juga diatur ulang, jadi indeksnya terpakai. Pada saat dalam statement where tadi misal ada 3 yang kita filter, sebaiknya dalam satu indeks multi kolom atau masing-masing? Enggak, harus multi-kolom. Kalau where-nya ada where A, NB, NC gitu, Ya. itu harus satu indeks. Nanti misal begini, anggap saja saya ada mengindeks field A, field B, dan field C dalam satu indeks. Lalu ada satu query yang saya hanya memfilter dengan satu field. Oke. Yang fieldnya itu posisinya di belakang yang dari multi kolom itu gimana? Nggak kepake Nggak kepake. Nah, solusinya buat indeks baru? buat indeks baru. Oh, berarti dimungkinkan. Atau indeksnya ditukar, Aha. where yang tadinya urutannya itu dibalik juga. Oh gitu. Iya. Gampang kan? Bagusan dibalik tadi atau saya buat indeks baru biar nggak mengganggu yang lain? Yang aplikasi lebih tahu. Baikan mana, lebih mudah mana, ngubah SQL-nya atau ngebikin nambahin indeks atau apa? Tapi intinya dimungkinkan untuk menambahkan field index yang sama atau misalnya satu field yang sama bisa lebih dari satu indeks, berarti dimungkinkan ya. Iya, mungkin. Tapi dari sisi performance kurang bagus itu. Biasanya kurang bagus karena waktu nulis dia mesti bikin indeks juga. Oke, 2 kali istilahnya ya. Iya, betul. Berarti kalau warnanya itu lintas table gimana Om? Apakah itu Lintas table kayak gimana? maksudnya join table dengan yang lainnya? Nah, Terus yang indexingnya bagaimana itu? nah, bikin relasi aja. Karena relasi itu otomatis dibuatin indeks. Oh, Nah, di MySQL ya. Ini relasi otomatis dibuatin indeks walaupun where-nya yang di tabel yang lain nggak diindeks. iya nggak apa-apa. Nah, kalau udah itu berarti kita ngomong lagi. Kalau misalnya sudah sampai ke sana, kita mesti lihat execution plan-nya untuk ngecek benar nggak indeksnya kepake gitu. Karena bisa aja kita tambahin indeks lagi untuk benar where-nya. Tapi ketika kita bikin foreign key, relasi foreign key, otomatis indeksnya dibuatin, dan ketika join, indeks itu pasti kepake. Indeks join-nya. Ada nggak batasan jumlah indeks, Om? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Batasannya adalah I/O-nya server masing-masing. Servernya aja batasannya ya. Ya. Tapi bukannya Nggak, ada batasannya. Om. Apa tuh? Batasnya tapi cukup banyak kok. Aman. Maksud saya gini Om, batasan dari sisi performance yang bagus itu idealnya satu tabel tidak boleh memiliki sekian indeks kira-kira gitu. Karena kan secara teorinya semakin banyak indeks yang kita buat, maka performance waktu insert atau update gitu kan. Benar. Tapi kan bisa diakalin kalau disknya kita ganti pakai SSD. Oke. Ya enggak? SSD pakai IOPS-nya 10K gitu misalnya. Buat di awal. Asnotnya dulu. Apakah ini juga berpengaruh dengan indexingnya? Maksudnya Betul. database-nya misalnya kalau di MariaDB itu ada apa namanya saya lupa tuh. Kalau di MySQL ada MySQL, ada InnoDB. Apakah itu juga berpengaruh terhadap indexing? Oh iya, MyISAM sama contohnya begini aja, MyISAM sama InnoDB, ISAM bisa lebih kencang daripada InnoDB. Kenapa? Karena di ISAM tidak ada pengecekan foreign key, jadi pasti lebih cepat. Walaupun kita bisa bikin foreign key di ISAM, di MyISAM, tapi foreign key-nya nggak dicek. Ya. Betul, makanya dia cepat. Tapi kalau di InnoDB, foreign key-nya dicek, makanya dia lebih lama. Tapi bisa diakalin pakai apa? SSD-nya dinaikin, IOPS-nya, memorinya dinaikin.
Gimana? Ada lagi? Aman kok. Saya pernah handle database yang sampai 2 tera. MySQL-nya 2 tera. Tabelnya ada hampir 100. Satu table ada yang jumlah row-nya sampai 157 row. Kemudian kalau kami, Kencang-kencang aja query-nya. saya Nggak masalah. jumlah tabelnya hampir 200 tabel. Aduh. Sedang banget itu. Terus datanya udah 24 jutaan lah. Wah. Mantap, mantap. Pusing nge-backupnya pasti. Nah iya betul itu dia. Tapi ada bakalan dibuat nggak Om event khusus soal tuning database? Waduh, belum tahu. Punya Betul ya? Peter barangkali. Oke, kalau gitu Oke. sudah cukup malam, kita stop dulu conference kita. Terima kasih teman-teman yang sudah ngisi feedback, yang sudah Terima kasih. terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih banyak Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Om Nur. Dadah. Makasih. Oke, Syam Nur. Belum. Terima kasih.